Perkenalkan, nama saya Resi Kardina, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Nomor peserta PPG 2016 983 00437 dengan NIM PPG 2107663025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Ya, gimana kabarnya siang ini? Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang ini kita bisa kembali bertemu tentu saja di sekolah tercinta ini dan semuanya dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Raina Kak. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dan pembelajaran hari ini bermakna bagi kalian. Amin. Sebelum memulai, kita lihat dulu siapa teman kamu, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, sebanyak 18 orang. Alhamdulillah sudah ada di kelas ini. Dan ibu lihat masih ada yang belum mengeluarkan buku. Nah, buku paket, alat tulis, buku catatan, silahkan dipersiapkan dulu karena kita akan belajar. Kitanya juga harus siap terlebih dahulu. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita coba berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Halo Halo Bandung. Ya, yang rapi berdirinya. Silakan duduk kembali, terima kasih banyak. Ya, semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional ini, kita meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air kita dan tentu saja kepada daerah kita ya, Jawa Barat. Yaitu kita kembali lagi bertemu dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 10 bersama saya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lagi-lagi kita coba ingat kembali pengetahuan yang mungkin kamu pernah dapatkan di pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu pengen tanya apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Fadila. Gimana Fadila, masih ingat? Kayaknya semangat banget nih. SPLDV adalah dua persamaan linear dua variabel yang berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Baik. Nah, yang lain apakah tahu berpangkat berapa kalau SPLDV paling tinggi? Berpangkat 1, betul. Nah, kemudian SPLDV sudah pernah. Nah, apakah setelah kamu mempelajari SPLDV kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kita tahu harga satuannya berapa. Nah, Harganya. Terus? Biasanya beberapa teman yang sudah pernah membeli. Oke. Beberapa teman yang sudah membeli tersebut tidak membeli minuman. Iya. Sehingga saya pun ingat pernah belajar SPLDV di sekolah, coba terapkan ke minuman tersebut.
mencari harganya gitu ya. Ada uang yang saya pakai Punya. itu ternyata berhasil. Oh Pada iya. intinya, SPLDP itu itu beberapa materi matematika itu tidak Iya. abstrak, ada juga yang diterapkan ke kehidupan sehari-hari. oke ya. Oke, dari Rainaka pengalamannya seperti itu ya. Ada pengalaman yang lain menerapkan SPLDP ataupun SPLDP karena nanti akan berhubungan juga dengan yang akan kita pelajari hari ini. Ternyata dengan SPLDP bisa memecahkan masalah sehari-hari seperti itu ya. Oke. Nah, selain SPLDP masih ingat tanda ketidaksamaan? Ada apa aja tanda ketidaksamaan? Yang pertama, lebih dari, terus kurang dari, tidak sama dengan dan baik. Ternyata ada 4 tanda ketidaksamaan ya yang pernah kita gunakan. Nah, ada pernyataan bahwa untuk lulus ujian itu seorang siswa harus mendapat nilai lebih dari 75. Nyatakan pernyataan tersebut dalam bentuk pertidaksamaan. Siapa yang bisa? Nilainya lebih dari, nah ini misalkan ujian lulus ujiannya menjadi L, sehingga kalimat matematikanya seperti apa? Betul, L lebih dari 75. Sip. Nah, hal itu nanti kita akan aplikasikan gitu ya, bagaimana cara kita menentukan model matematika dari suatu masalah. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, bisa kamu lihat di sini KD-nya menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan menyajikan data, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk indikatornya, indikator yang 3.3.1 memahami konsep sistem pertidaksamaan dua variabel melalui masalah kontekstual dan menyusun model matematikanya. Nanti untuk keterampilannya kamu harus bisa menyajikan model matematika yang berkaitan dengan SPTLDV tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya ya tentu saja berhubungan dengan indikator tadi, berarti kamu harus bisa gitu ya memahami konsep SPTLDV, kemudian menyusun model matematika dan menyajikan model matematikanya dengan tepat. Nah, kemudian penilaian yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama sikapnya, Ibu akan menilai rasa percaya diri kamu, disiplin, dan bertanggung jawab dari keseluruhan proses pembelajaran ini. Kemudian pengetahuannya nanti di akhir sesi akan ada evaluasi ya. Jadi Ibu harapkan semuanya memahami materinya dengan baik gitu ya. Kemudian keterampilannya tentu saja dari presentasi kelompok nanti yang ke depan maupun yang menanggapi. Selanjutnya mekanisme pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah diskusi secara berkelompok, kemudian presentasi, kemudian kamu mengumpulkan LKPD-nya dan terakhir tes evaluasi. Ada 3 soal. Nah, sekarang kita coba perhatikan masalah berikut ini. Mau membacakan masalah ini? Ada? Silahkan, Bu Zaifan. Kalian jika kalah oleh ibunya membelanjakan uang seharga 100.000 untuk 2 jenis buah di toko Fruit. Kalian berikan kebebasan oleh ibunya untuk memilih buah. Buah yang pertama yang dia beli adalah buah jeruk dengan harga 20.000. Kita diserahkan kalian. Baik, di sana ada beberapa pernyataan gitu ya. Nah, kamu bisa ambil informasi dari sana. Informasi yang pertama, ada yang mau mengungkapkan apa yang kita dapat? Yang pertama informasinya gimana? Diberikan uang 100.000 untuk membeli buah gitu ya. Kemudian ada syarat yang lain apa? Total beratnya? Betul, tidak boleh lebih dari 10 kg. Nah, kemudian dari masalah ini disuruh menganalisis berapa
total dari masing-masing. Misalkan ada kemungkinan jumlah jeruknya berapa kilo ditambah salaknya berapa kilo gitu ya, asalkan tidak lewat dari syarat itu. Nah, berapa kilo kira-kira? Nah, kamu tuliskan sebanyak-banyaknya nanti ketika berdiskusi. Nah, di sini kelompoknya Ibu sudah bagi. Ada kelompok 1 sampai 6. Silahkan berkelompok duduknya. Ya, sesuai yang udah pernah Ibu bagi ya, 1 sampai 6. Silahkan kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, di sana. 3. Kelompok 2, ya Dava ya, kelompok 2. Oh 3 ya, Dava kelompok 3 sama Rizdiansyah ya. Oke, Bu Zaifan kelompok 2. Ya, silakan agak berdekatan tapi tetap jaga jarak. Maskernya dipakai. Ibu bagikan lembar kerjanya. Udah dapat semuanya ya? Oke. Nah, di sana ada petunjuk di LKPD-nya. Baca lagi permasalahannya, diskusikan, kemudian tulis hasil pekerjaannya di sana ya, di LKPD dengan rapi. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya siapa aja. Ada kegiatan 1 dulu ya. Di sana ada tabel, kamu lihat. Nah, di sana ada tabel, kamu perhatikan ada kolom jeruk berapa kilo, salak berapa kilo, totalnya dituliskan ya. Kemudian total belanjanya juga kamu hitung sehingga tidak melebihi syarat yang ada di masalah itu. Jadi kamu kerjakan dulu kegiatan 1, nanti berapa kemungkinan yang didapat? Baru 1. Oke, cari lagi kemungkinan yang kira-kira bisa dihitung. Berapa? Udah dapat 2 kemungkinan. Sip. Gimana? Ya, udah berapa? Ya, udah beberapa kemungkinan ya. Jadi hitung juga. Sampai sini masih ada lagi kemungkinan yang lain? Masih banyak. Oh iya, ada desimalnya. Ya. Ya, di sini juga udah ada yang desimal, cuma 1. Yang lainnya nggak ditambahkan yang desimal karena udah banyak ya. Ya. Di sini udah dapat berapa kemungkinannya? Udah 4. Lagi mencari-cari lagi. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu belinya, kalau misalkan per kilo itu kan 1 kilo, bisa aja ada yang beli berapa kilo, setengah kilo, betul. Berarti dalam desimal, betul nggak? Iya, bisa juga kayak gitu kan ya, kalau uangnya cukup dan totalnya juga tidak melebihi syaratnya, betul. Berarti kamu bisa cari bilangan yang lain. Gimana? Ya, di sana. Udah dapat berapa, Dava? Udah 5. Udah sampai sana? Nggak ada lagi? Udah habis kemungkinannya. Coba yang lain juga sambil membantu. Ini kelompok berapa? 5 ya? Coba Ibu ke belakang. Masih mencari-cari lagi. Udah berapa?
Ada 6. Oke. Silakan diskusikan. Ini udah 5. Ada kemungkinan lain atau cukup? Cukup, udah nggak ada lagi. Kalau ibu lihat di sini semuanya bilangan bulat ya. Ya, mungkin nggak kalau misalkan belinya nggak bulat gitu? Iya, kayak setengah kilo, misalkan berapa kilo gitu. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin aja ya. Coba dianalisis lagi, apakah bisa termasuk ke tabel itu. Nah, silakan kalau misalkan kegiatan 1 udah beres, kegiatan 2-nya kamu bisa sambil buka sumber ya, buku paket, buku catatan kamu, sehingga kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Udah dapat berapa? Udah ada 9. Ya, 9. Banyak ya ternyata kemungkinannya. Udah sampai berapa? 7 saja? Iya, tidak apa-apa. Sekarang pertanyaannya gimana? Dari hasil kemungkinan yang didapat, adakah satu solusi terbaik yang dapat dipilih Alia? Iya, menurut jawaban dari kelompok kamu? Ada, yaitu Ada 3 kg jeruk dan 4 kg salam. Oke. Jelaskan alasannya ya, kenapa kamu milih 3 dan 4? Ini totalnya semuanya 100.000 ya. Berarti kamu nanti menjawab pertanyaan yang ini gimana, yang nomor 3 ya, nomor 3 di sana. Nah, berarti nanti ada hubungannya di sini pertanyaannya. Nomor C-nya lihat. Ya, kalau kamu di sini menuliskan semuanya 100.000, berarti yang tadi pertanyaan ini jawabannya sesuai dengan yang ada di tabel ini ya. Kalau memang jawabannya semua segini. Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, di sini udah dimisalkan ya. Dimisalkan X-nya jadi apa? Ya, Y-nya. Kemudian kata tidak boleh ya, kurang dari sama itu. Nah, menurut kamu apakah jeruknya kalau kurang dari sama dengan 0 itu artinya positif atau negatif bilangannya? Positif. Kalau kurang dari sama dengan 0. Bilangan berapa aja sih yang kurang dari 0? Negatif 1, negatif 2, betul, iya. Berarti ini nilainya negatif. Harusnya apa? Iya, berarti positif yang harus lebih dari, agar ya nilai jeruk kan pasti ada kan, gak mungkin jadi negatif ya. Nah, sekarang silakan dipikirkan. Ini udah betul? Ini udah betul? Betul. Hanya yang ini saja kalau menurut ibu. Nah, sekarang silahkan pikirkan kalau salah alias Y di sini apakah kurang dari atau lebih dari juga. Ya, silakan diskusikan.
Ya. Yang mana? C, yang C. Gimana pertanyaannya? Jika ibu tetap memberikan uang 100.000, apakah Alia dapat memindahkannya kurang dari 100.000? Bisa. Lihat sesuai yang kamu tulis di tabel. Apakah ada yang kurang dari 100.000? Ada berapa? Oh, ada Bu. Berapa? Lihat dulu ke depan nih di sini. Nah, ada yang berapa? Ada. Iya, ternyata bisa juga ya. Berarti silakan kamu ungkapkan alasannya apa, kenapa bisa. Ya udah nyampe mana? Nomor 2. Bisa, karena bisa saja ibunya memberikan syarat buah apa saja ya. Bisa seperti itu. Ya silakan dilanjutkan. Ya, waktunya untuk berdiskusi sedikit lagi. Sekarang pukul 1.06. Silakan 1 menit lagi ya dibereskan. Dan siap-siap untuk kelompok yang akan mempresentasikan penyajiannya serapi mungkin. Dan silakan boleh difotokan hasilnya, kirimkan ke WhatsApp grup aja agar nanti ditampilkan di depan. Ya, sebentar. Ya, seperti yang 100.000, yang tidak boleh lebih dari itu kan komponennya. Apakah saling ketergantungan? Maksudnya terkait gitu, terkait. Kalau misalkan kita nggak boleh belanja 100.000, berarti kiloannya berapa gitu. Terkait, ya udah jawab aja. Semua komponen saling terkait satu sama lain, seperti itu aja. Atau benar aja, benar. Terkait. Ya udah cukup seperti itu aja. Nah, untuk nomor selanjutnya kamu bisa gunakan bahan ajar yang ibu udah share ya, yang ada di grup. Nggak ada bahan ajar. Nah, kamu bisa memisahkan kelompok mana yang udah mau beres? Kelompok 4 ya? Gimana? Ini ada bahan ajar dari ibu, silahkan kamu cari yang sesuai dengan yang sekarang dibahas. Coba. Kalau sip, betul, bisa ditulis silahkan. Aku kali pakai kalimat matematika. Silakan, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi kelompok. Ada satu kelompok yang sudah mengirimkan jawabannya. Nah, yang lainnya silakan ke depan dulu. Ya, posisinya ke depan dulu. Kainaka duduknya. Silakan, kelompok mana tadi tuh? Ini ya, kelompok 4. Ya, silakan ke depan. Baik, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mendapatkan beberapa kemungkinan dan masih banyak lagi yang harus kami tulis, tapi karena tabelnya tidak memenuhi untuk kami catat semua, jadi hanya 12 yang kami tuliskan di sini. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, dari hasil kemungkinan yang didapat, adakah satu solusi terbaik yang dapat dipilih Alia? Jelaskan. Tidak ada solusi terbaik untuk Alia karena Alia memiliki banyak solusi yang dapat ia pilih asalkan maksimal total belanjanya 10 kg dan uang tidak lebih dari 100.000. Baik. Untuk menjawab nomor 2, apabila ibunya memberikan syarat lain, dapatkah menuliskan kemungkinan-kemungkinan seperti kegiatan di atas? Berikan alasannya. Bisa, kalaupun ibunya menentukan syarat lain, kemungkinan tersebut juga akan ada sesuai dengan nominal dan syarat yang diberikan. Nomor 3, bagaimana jika ibunya tidak memberi uang 100.000, dapatkah Alia membeli buah-buahan tersebut? Tidak bisa karena Alia membeli buah sehingga membutuhkan uang untuk membayar buah tersebut. Nomor 3B, jika ibu tetap memberikan uang 100.000, dapatkah Alia membelanjakan semua uang tersebut? Berikan alasannya. Bisa, karena ibu memberikan syarat membelanjakannya untuk uang sebesar 100.000, yang artinya Alia bisa membelanjakannya sampai uang habis. Untuk nomor 3C, ibu tetap memberikan uang 100.000. Apakah Alia dapat membelanjakan kurang dari 100.000? Berikan alasan. Bisa, karena masih memenuhi syarat bahwa Alia boleh membelanjakan uang asal tidak boleh lebih dari 100.000. Nomor 4, menurut kalian apakah semua komponen harus saling terkait satu sama lain? Jelaskan. Iya, semua komponen terkait satu sama lain karena jika ada salah satu komponen yang tidak terkait maka permasalah tidak dapat dipecahkan. Baik. Nomor 5 ya. Silakan. Untuk nomor 5, jika kita memisalkan jeruk adalah X dan salak adalah Y, buatlah model matematika yang sesuai dengan masalah di atas. Misalnya jeruk sebagai X dan salak sebagai Y. Kata tidak boleh dari dapat disimbolkan menjadi tanda kurang dari sama dengan. Maka model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 10. 20.000 X dan ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 100.000. Maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berikan kesimpulan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. SPTLDV artinya bentuk kalimat matematika yang biasanya terdiri dari tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, tersusun atas dua variabel dan pangkat tertingginya adalah satu. Penyelesaian SPLTV memiliki banyak solusi yang digambarkan dalam bentuk daerah penyelesaian. Baik. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, seperti itu yang setelah didiskusikan oleh kelompok 4, kita mungkin atau dari kelompok yang lain ada jawaban yang berbeda. Ada? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Gimana? Nomor 5 kurang lebih Ya. sami, cuman Ya. abi mah disederhanakan Bu, jantan 30.000 X plus 10.000 Oh, model matematikanya ya. disederhanakan. Jadi Harus lebih gampil dan tentu kena. Semi kan sebenarnya mah harus namakan bisa dengan kumpul. iya betul. Nah, di sini juga bisa disederhanakan gitu ya, 20.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, kurang dari sama dengan 100.000. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2 apa? 20.000. Kalau 20.000, 10.000-nya gimana? 20.000 X tambah 10.000 Y. Masing-masing disederhanakan dibagi. Coret aja dulu ya nolnya ya. Coret 4 nolnya. Oke,
Yang ini juga 4. Nah, bisa berarti dibagi 10.000 masing-masing sehingga didapat betul 2X, terus tambah Y, kemudian 10. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan ya untuk kelompok 4 dan yang lainnya juga. Kalau angkanya terlihat besar bisa disederhanakan, silakan kamu sederhanakan. Oke, nah seperti itu untuk kegiatan di lembar kerja tersebut. Kalian sudah menjawabnya masing-masing. Sekarang kalian bisa kumpulkan hasil pengerjaannya. Lembar kerjanya silakan dikumpulkan kembali. Sekarang kita coba membuat kesimpulan dari yang sudah kamu pelajari barusan, yang sudah kamu diskusikan. Apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Siapa? Ivan, silakan. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Dengan variabel-variabel yang sama, dan tentu saja berpangkat berapa? 1 maksimal ya, tertinggi. Kemudian yang kedua, kita simpulkan bagaimana langkah menyusun model matematika SPTL-DEVI. Oke, kelompok berapa ini? Nah, silakan. 1. Memisalkan suatu ukuran yang ditanyakan dengan suatu variabel. 2. Buatlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan. 3. Selesaikan model matematika tersebut. Baik, selalu gitu ya membuat model matematika, kamu yang pertama harus memisalkan apa yang akan dicari. Kemudian selanjutnya kamu selesaikan. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Sekarang evaluasi melalui kuisis. Silakan duduknya sendiri-sendiri lagi karena ini individu evaluasinya. Persiapkan perangkatnya, HP-nya. Ya, silakan kamu masuk ke alamat ini, joinmyquiz.com. Kodenya 39838398. Di sana ada 3 soal uraian. Silakan kamu input jawabannya langsung di kolom yang tersedia. Nah, waktunya cukup ya, sekitar 10 menit atau bisa kurang ya kalau kalian sudah beres semuanya. Ibu lihat siapa aja yang sudah beres. Ya, udah ada 11 orang yang mengerjakan. Baik, berarti tinggal 7 orang lagi, silahkan selesaikan. Nah, yang mungkin tidak ada atau nggak bawa HP, boleh ya, ini tes evaluasinya bisa kamu langsung tulis di buku kamu dan dikerjakan isiannya. Ya, waktunya habis untuk mengerjakan tes evaluasi. Silakan HP-nya sudah ya disimpan lagi karena waktunya sudah beres. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah menentukan daerah penyelesaian SPTL-DEVI. Jadi tadi kamu sudah memodelkan, nanti kita cari solusi dari masalah tersebut seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah cukup jelas? Baik, kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.